Hello guys, welcome back again. Oke guys, balik lagi sama aku dan juga yang baru datang ataupun baru tahu, baru berkunjung ke konten-konten aku, channel-channel aku. Kenalin, aku Amelia. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru mampir ataupun udah lama nonton ya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah, serta tekan tombol loncengnya juga, like-nya, komen, and share tentu aja. Ramein yuk dan kita ngobrol bareng-bareng. Kalian bebas juga beropini apapun, terserah. Dan juga apapun itulah yang pengen diobrolin lah ya, terserah di kolom komentar aja boleh deh. Nah, jadi ternyata untuk hari ini tuh yang mau diobrolinnya nggak banyak sih, cuman satu. Tapi karena satunya itulah berasa pengen bener-bener obrolin banget. Udah mulut tuh udah nggak kuat, pengen cuap-cuap gitu loh. Pengen ngomong gitu. Soalnya walaupun cuma satu, durasinya lumayan panjang juga video aslinya, kayak 4 menitan gitulah, 4 menit lebih. Terus juga yang pengen dibahas dari satu video ini tuh panjang banget jatuhnya gitu loh. Ya ada belepotan banget nih ngomong. Ya udah, langsung aja kita tonton dulu videonya sampai akhir ya, kayak gimana. Check it out. Nama saya Yesi Indolasari. Saya seorang PNS di Rumah Sakit Umum Muara II. Saya ditempatkan di ruang tata usaha. Saya alumni Universitas Sriwijaya Indralaya, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Indralaya. Gelar saya Escap Nurse. Saya ingin mencari jodoh, saya ingin mencari calon suami yang siap memberikan saya mahar uang sebanyak usia saya. Apabila saya menikah usianya 37 tahun ini, berarti uangnya 37 juta maharnya dan emasnya 37 gram. Apabila saya menikah lebih dari usia saya tahun depan, berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. 38 gram itu hanya berapa suku? Hanya beberapa suku. Tidak sampai puluhan suku. Apabila suami saya redo dan ikhlas memberikan saya mahar yang lain, maka saya ingin meminta mahar dibelikan saya mobil cash selain mahar saya yang tadi tersebut. Tapi apabila calon suami saya tidak mampu membelikan saya mobil cash tersebut, maka maharnya cukup uang tunai 37 juta tersebut kalau usia saya tahun ini menikah, dan 37 gram emas tersebut kalau tahun ini saya menikah. Kalau tahun depan saya menikah berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. Tapi saya minta ada perjanjian pranikah dengan calon suami saya tersebut, dengan calon suami saya tersebut, bahwa setelah malam pertama, ketika memang benar saya perawan selaput darah utuh, ketika kami malam pertama, maka suami saya harus membelikan saya mobil cash. Kalau ia tidak sanggup membelikan saya mobil cash pada saat mahar, saya minta dibelikan mobil cash. Mobil tipe apa saja, yang penting mobilnya matic, bukan mobil manual. Karena saya pun bermotor pun saya tidak bisa motor manual, saya bisanya motor matic. Saya meminta mobil tersebut karena saya hanya punya motor matic. Kalau seandainya suami saya nanti sudah malam pertama dengan saya, dia sudah membuktikan bahwa saya benar, bahwa saya difitnah, maka saya minta belikan saya mobil cash dengan nama saya, mobil matic, mobil apa saja, entahkah itu 2 deret ataukah 3 deret, yang penting mobilnya matic. Yang penting mobilnya matic dan yang penting mobilnya jangan dikredit. Karena saya pun tidak punya uang untuk mengkredit mobil tersebut. Kalau suami saya pun nanti mencintai saya, menyayangi saya setulus hati, tolong bantu saya melunasi hutang bank saya tersebut. Karena saya lebih baik
meminta di channel YouTube ini daripada saya menjual diri. Mungkin saudara-saudara menganggap saya peminta-minta. Tidak ada malu meminta-minta dengan orang lain. Mungkin saudara-saudara menganggap seperti itu. Tapi itu lebih baik. Karena saya tidak punya pendapatan lain. Saya tidak punya pekerjaan lain. Saya mau jualan masakan, saya tidak bisa masak. Saya hanya bisa goreng dan numis. Itu pun numis sayur dan goreng-goreng tempe. Goreng tempe, goreng telur, numis sayur. Itu saja yang saya bisa. Dan tolong bantu saya mencari jodoh. Saya siap dipisum lagi sebelum nikah dengan siapapun laki-lakinya. Dan saya tidak bisa menikah dengan orang yang sangat tidak mampu. Bukan saya menghina laki-laki tersebut, karena saya butuh biaya hidup. Karena saya kekurangan. Sebelum bantuan teman-teman sekalian, sebelum dan sesudah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi gimana nih? Ada yang sanggup buat menuhin maharnya si ibu? Ya, permintaan-permintaan si ibu tadi. Tapi mohon maaf sebelumnya. Ini emaknya siapa sih? Ini ibunya siapa? Oh, berarti belum nikah ya? Karena kan tadi dia bilang cari calon suami. Dia berarti kan bilang juga masih status virgin gitu kan? Berarti belum nikah, belum married gitu. Jadi belum punya anak. Berarti oke, masih aman. Anaknya masih aman nih, masih aman ya, masih aman. Tapi yang gak bakal aman tuh nanti kalau dia udah nikah, nanti anaknya liat video emaknya kayak gitu. Aman gak tuh? Oke, di sini aku bukan mau julid dulu nih ya, bukan mau julid dulu. Tapi di sini aku cuman pengen ngobrol dulu nih, ngomong dulu kayak ini kan emak ya. Enggak, berarti kita jangan manggil emak. Apa sih usia segitu? Teteh aja lah panggilnya ya. Mbak aja, mbak biar lebih netral gitu, mbak. Oke, mbak. Jadi kan si mbak ini tuh dia bilang kalau dia pengen cari jodoh gitu kan ya, buat berarti intinya buat keseluruhan yang nonton videonya, tolong cariin jodoh gitu, siapa yang mau sama mbaknya, dengan persyaratan seperti tadi, tetek bengek seperti tadi yang udah dia sebutin dari awal sampai akhir gitu loh. Aku ngomong cepet banget ya. Tapi di sini gini loh mbak, gini. Seseorang itu kan kalau mau nikah itu harusnya nggak terlalu diperibet juga kan ya. Kan ini niatnya juga pengen menjalani hubungan pernikahan gitu, pengen menemukan calon ataupun jodoh gitu kan, agar bisa naik ke pelaminan, agar bisa berumah tangga gitu loh. Jadi kalau semisalnya emang bisa untuk apa ya namanya, memperkecil mungkin kesulitan gitu loh untuk bisa menemukan jodohnya, diperkecil aja gitu. Tapi kalau misalnya emang mungkin banyak mikir nggak apa-apa nih gitu, kalaupun dia banyak permintaan ini ya terserah dong. Iya aku ngerti, cewek juga pasti kayak gitu. Cewek kan pasti kayak ya layak lah gitu ya untuk meminta hal seperti itu gitu sebelum nikah. Tapi di sini tolong sadar diri juga perlu. Bukan apa-apa, aku bukan mau ngehina mbaknya juga, bukan ya, mohon maaf, aku nggak pernah mau kayak gitu, bukan. Jadi gini maksudnya, kan ini mbaknya juga istilahnya bisa dikategorikan ya udah berumur lah ya, usia 37-38 kayak gitu. Terus kan lagi mau cari jodoh gitu. Tapi bener nggak sih 37-38? Kok kayaknya lebih dari gitu. Tapi gak apa-apa lah. Kalaupun iya benar usianya 37 ataupun 38, kan mbaknya di sini tuh kan niatnya pengen cari jodoh ya mbak ya gitu. Berarti mungkin bisa dibilang ya agak sulit emang ya, namanya udah jodoh, takdir, maut segala macam itu udah ditulisin banget dari sananya gitu kan. Jadi mau kita kapan nikah pun juga sebenarnya udah ditulisin gitu. Jadi nggak jadi masalah sih mau nikah usia berapapun, nggak jadi masalah sama sekali gitu. Tapi tolong banyak, karena kan banyak pengen cepet-cepet nih gitu. Dan di sini juga udah masuk usia yang emang usia mateng gitu kan harusnya ya nih yang seperti ini. Jadi tolonglah, kalaupun keinginan tuh nggak harus neko-neko juga, walaupun emang banyak kan masih virgin pengakuannya. Terus juga ya berhak lah namanya cewek minta kayak gitu, asalkan si cowoknya itu ya mau gitu loh. Jadi nggak jadi masalah juga sebenarnya. Tapi kan ya udahlah mbak, yang penting mbak bisa nemu jodoh mbaknya dulu gitu loh. Jangan dulu pengen mau ini itu gitu kan. Yang penting udah nemu dulu. Nanti kalau udah nemu kan, kalau udah nikah kan bisa diobrolin secara baik-baik. Bukannya nggak boleh, bisa, tapi kan udah diobrolin secara baik-baik gitu loh, ya kan. Karena nggak bisa aku pungkiri juga nih, kalau cowok zaman sekarang itu tuh kayak
agak mikir-mikir dulu nggak sih buat yang kayak gitu. Ya nggak semua cowok sih, tapi kan ya kebanyakannya kan kayak gitu. Apalagi ada juga tuh beberapa cowok yang malah pengen dinafkahin sama cewek lagi. Wah, gue bejek juga tuh yang kayak gitu. Itu kan, jadi apalagi dengan apa permintaan mbaknya yang pertama nih, yang pertama kita mau julid ya. Yang pertama, mbaknya itu pengen mahar uang sesuai dengan jumlah usianya mbak. Kalau tahun ini kata 37, tahun depan 38, berarti 37 juta kalau tahun ini nikahnya. Dan tahun depan, kalau nikahnya tahun depan berarti 38 juta. Terus kalau semisalnya nanti mbaknya nikah di usia 60 tahun gimana mbak? Bahkan lebih banyak loh usia segitu. Berarti uangnya 60 juta tuh, emasnya juga 60 gram, ya kan? Kenapa nggak usia 60 tahun aja? Logikanya gitu dong harusnya. Ya, oke. Pengen uang sesuai dengan usianya 37 ataupun 38 juta gitu kan. Terus emas juga 37 gram ataupun 38 juta. Terus pengen juga mahar mobil gitu. Walaupun sebenarnya katanya kalau emang gak sanggup buat mahar mobil udah gak apa-apa, pengen uang sama emasnya doang gak apa-apa. Tapi tetap aja mbak, di sini mbaknya ngomong mbaknya ini kalau nanti kalau dia benar-benar ketahuan dia itu masih virgin, dia pengen mobil. Berarti walaupun bukan masuk mahar tapi tetap mobil harus ada gitu. Jadi kenapa nggak disebutin udah aja 3 permintaannya, emas, uang, mobil gitu loh. Iya kan? Kok greget sendiri aku. Ini anak siapa? Tolong. Nah, terus juga selain dari itu, kalian ngeh juga nggak pas waktu si mbak ininya ngomong pengen juga dilunasin utang-utangnya. Emang utangnya berapa? Semua orang bisa aja punya utang kan ya, mau sekaya apapun juga bisa. Iya sebenarnya nggak ada salahnya sih mbak pengen minta dilunasin utangnya ke calon suaminya. Toh lagian ya apa salahnya gitu kalau emang suaminya juga sanggup dan mau, ya udah gitu loh. Tapi kan masalahnya ini udah komplit mbak, udah uang, emas, mobil, utang juga nggak tahu berapa tuh totalnya kan gitu. Total lebih jelasnya tuh berapa gitu nggak tahu. Dan lagi satu nih yang bikin agak puyeng gitu, yang dimana mbaknya ngomong pengen mobilnya tuh nggak boleh kredit, harus cash. Gini loh mbak, buat cewek-cewek di luar sana juga nih, kalau emang cowok kalian udah mau niat ngasih ke kalian, ke mbak juga, mobil ataupun motor, entah itu cash ataupun kredit, diterima aja. Yang penting itu kan ngasih, apalagi kan mungkin mbaknya juga bilang pengen minta atas nama dia sendiri gitu kan. Apalagi udah dengan atas nama sendiri, yang penting dikasih lah gitu loh. Gak usah neko-neko mau kredit ke, mau cash ke gitu, gak jadi masalah. Yang penting kan yang bayar bukan mbaknya, ya kan? Ya mungkin banyak ketakutan kabur kali cowoknya, terus yang harus bayar si mbaknya gitu. Jadinya pengen yang cash gitu loh. Mbak, maksudnya kayak kasihan ke mbaknya, takutnya kan susah buat cari cowoknya kalau kayak gitu. Ya tahu sendiri cowok-cowok zaman sekarang kayak gimana kan. Jadi kasihan aja gitu loh. Gimana dong, kasihan ke mbaknya juga. Tapi di satu sisi kok ngakak banget gitu ya. Ya balik lagi kata aku juga, cewek sah-sah aja sebelum nikah. Mereka pengen permintaan apa aja ke calon suaminya, asal suaminya juga nyanggupin ya, dengan sukarela juga, dengan ikhlas juga, dengan sayang, dengan tulus gitu loh, dengan baik banget. Nggak apa-apa, karena emang toh sewajarnya kan kalau cewek kayak gitu juga nggak jadi masalah. Ya namanya ada mahar kan, istilahnya kan ya ibarat kata kasarnya itu kan cewek tuh dibeli gitu. Jadi nggak jadi masalah juga sebenarnya. Tapi tolong agak dipikirin dulu. Kita lihat dulu ke status cowoknya kita yang mau nikahin kita. Apakah cowoknya itu mampu? Apakah ya mohon maaf kurang mampu atau pas-pasan gitu. Tolong disamakan lah gitu. Maksudnya kayak kalau emang nikah sama yang mampu boleh-boleh aja minta kayak gitu, boleh. Enggak juga dibilang matre, enggak. Terus kalau misalnya nikah sama yang biasa aja, ya oke, nggak jadi masalah juga kalau emang cowoknya sanggup gitu kan. Tapi kalau nikah sama yang agak kekurangan misalnya, ya tolonglah gitu, jangan juga ngejadiin si cowoknya tuh kayak beban buat si cowoknya, jangan kayak gitu. Kasihan juga kalau emang kalian udah saling cinta kan, ya udahlah gitu kan. Yang penting pernikahannya lancar gitu kan, terus juga langgeng sampai
meninggal juga sampai akhir hayat, terus juga hidupnya makmur, serba berkecukupan lah gitu nanti ke depannya gitu, tanpa ada persyaratan ini itu dulu di awal kan nggak jadi masalah. Karena kan pernikahan tuh bukan cuma untuk hari ini doang, tapi untuk ke depannya juga. Kalau niat yang pengen nikahnya jangka panjang, tapi kalau niat yang pengen nikahnya cuma sebentar doang ya mungkin ketakutan untuk kayak pengen cerai, nggak bisa dapet apa-apa gono gini gitu kan. Jadi ya ada peraturan pernikahan dulu kayak gitu kali ya. Terus kan tadi ada kata-kata mbaknya ngomong calon suaminya jangan yang pas-pasan gitu, harus yang, karena mbaknya juga katanya pas-pasan, jadi harus yang lebih tinggi gitu statusnya. Ya oke sih mbak, tapi masalahnya kalau mbaknya nggak terlalu banyak syarat kayak gitu, itu tuh pasti yang ngantri akan banyak lah ya kan, bapak-bapak di luar sana, walaupun nggak anak muda juga gitu. Ada kok anak muda yang suka sama yang lebih tua, tapi seusia mbaknya bisa dibilang ya cocok sama seusianya juga, atau bahkan mungkin kayak kelebih yang di atas umurnya gitu kan. Harusnya banyak tuh yang mau daftar, tapi karena persyaratannya agak tinggi, jadi mungkin akan agak susah gitu, malah kasihan ke mbaknya jatuhnya ya kan. Tapi aku di sini doain deh, mudah-mudahan mbaknya dapat jodoh yang tepat ya, cowoknya baik, sayang, cinta tulus sama mbaknya, mau menerima kekurangan dan kelebihan mbaknya apapun itu gitu kan, sampai langgeng juga nanti kalau udah ketemu sama jodohnya. Ya kayak gitu deh, pokoknya doa-doa terbaik aja buat mbaknya, mudah-mudahan lah, amin. Walaupun agak bikin netizen kesel. Jadi di sini sekali lagi, cewek boleh kok minta-minta kayak gitu, bukan minta ya, emang boleh gitu, kayak mau perjanjian pranikah ataupun segala macam minta mahar kayak gitu boleh. Tapi tolong disesuaikan juga di sini ya. Kalau emang pasangan kalian menyanggupi, atau mungkin pasangan kalian yang nyuruh kalian buat kalian pengen apa, ya kalian boleh langsung minta aja. Karena kalau menurut aku sendiri sih ya, nggak ada juga tuh yang namanya cewek matre, tergantung cowoknya gitu. Kalau emang ada nih cowok yang mandang ceweknya itu matre karena banyak minta ini itu, intro dulu deh cowoknya. Karena kan emang gak semua cewek kayak gitu juga. Ada tuh cuman yang pengen diajakin jalan doang, cewek dijajanin seblak doang, ataupun bakso udah dibilang matre, ada juga yang kayak gitu. Kalau kalian sebagai cowok pengen deketin cewek, tolonglah kalian itu ya, jangan pandang cewek tuh matre. Karena banyak banget cewek di luar sana yang bahkan rela buat dijajanin angin doang gitu kalau lagi jalan-jalan. Terus juga kalaupun emang matre, ya wajar, namanya juga cewek, itu tuh boleh matre, nggak jadi masalah. Karena emang kebutuhan di dunia ini, kebutuhannya itu adalah pulus, dolar, uang, money gitu loh. Kalau tanpa itu nggak bisa kita pungkiri, apa-apa sekarang tuh serba uang. Ya walaupun kita nafas itu nggak pakai uang gratis, alhamdulillah gitu kan ya. Tapi kan yang lainnya gitu, mau pipis aja sekarang kan harus pakai uang gitu. Jadi ya nggak jadi masalah kalaupun cewek kayak gitu. Tapi tolong harus ada yang bisa nyadar diri juga gitu, karena untuk kondisi ada juga yang emang enggak gitu. Di sini aku sekali lagi nggak mau untuk ngejudge mbaknya juga, nggak mau untuk ngejelek-jelekin, gibah-gibah gimana-gimana, enggak. Tapi untuk ya berbagi kesenangan aja gitu, ngobrol-ngobrol aja gitu kan ya. Tetap aja aku doain yang terbaik buat mbaknya, dan kita semua doakan yang terbaik buat mbaknya. Dan untuk para penonton juga yang nonton video ini, aku doakan yang terbaik juga, semoga sehat. Kalau yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh. Yang belum married, cepet married kayak aku. Pokoknya doa yang terbaik-terbaik deh, panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, amin gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja video dari aku untuk kali ini. And terima kasih banyak, bener kan satu video aja panjang pembahasannya, obrolannya. Makasih banyak buat kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir. And see you next time, bye-bye.